Yang saya hormati Ibu Suwarti selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Kahal selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Nasihat Forum Beasiswa Pasar Sarjana, dan yang saya hormati Ketua Forum Beasiswa Pasar Sarjana serta rekan-rekan Ketua Forum Beasiswa Unggulan seluruh Indonesia. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang menginisiasi acara ini, dan sekali lagi terima kasih dan selamat atas ditunjuknya rekan-rekan penerima beasiswa unggulan di dalam acara pelantikan pengurus beasiswa unggulan Forum Beasiswa Unggulan bagi Pasar Sarjana. Saya tidak menduga bahwa pagi hari ini kita mendapat anugerah, mendapat hidayah yang sangat luar biasa atas kehadiran Ibu Sekretaris Jenderal kita. Dalam kesibukan beliau bisa menyempatkan waktunya untuk menyapa kita. Jadi kita selaku penerima beasiswa unggulan perlu bersyukur karena kita sekarang lengkap. Kita sekarang punya ibu dari beasiswa unggulan, yaitu Ibu Suwarti selaku Sekretaris Jenderal, dan Bapak Dr. Kahal selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Inilah adalah orang-orang tua kita yang selalu memberikan dorongan, memberikan arahan bagi kita agar kita melangkah lebih maju, memberikan harapan yang lebih baik kepada bangsa dan negara ini, serta memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk bertumbuh dan berkembang. Kita selalu mentaati apa yang saat ini sedang terjadi pada masa pandemi ini. Ayo kita bareng-bareng, semoga pandemi ini bisa lewat, kita bisa membangun bangsa ini dengan baik. Boleh kami laporkan Ibu pada kesempatan ini bahwa forum ini diinisiasi oleh para mahasiswa atau para penerima beasiswa unggulan. Kami dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi selaku penyelenggara beasiswa unggulan hanya ngomong, hanya memberikan pembinaan arahan, tapi pembentukan, pemilihan dan semua itu dilakukan oleh para pelaku beasiswa unggulan. Kerinduan, keinginan mereka membentuk sebuah forum ini sesuatu yang baik, dan dalam perjalanannya para forum di seluruh Indonesia ini telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dengan ikut serta di dalam sosialisasi program KID kuliah dan juga program beasiswa unggulan. Pada masa ini boleh kami laporkan Ibu, beasiswa unggulan telah memasuki masa seleksi dengan jumlah yang mendaftar secara akun adalah 140.000, dan yang menyatakan submit atau menyampaikan berkas itu ada 32.000. Saat ini sedang kami lakukan seleksi, dan semoga dalam waktu dekat kita dapat mengumumkan, memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengusulkan beasiswa unggulan ini. Pada kesempatan ini, saya sebenarnya bukan membuka atau membuka secara resmi, tapi ayo kita bersama-sama mendengarkan arahan, memberikan, kita akan sama-sama mencermati apa yang akan diberikan kepada ibu kita di dalam kegiatan kita dan untuk langkah kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yosef yang telah berkenan untuk memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, kita akan masuk ke acara inti, yaitu studium general yang akan diberikan oleh Ibu Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek, Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beliau mengambil pendidikan dalam Prodi Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga di Institut Pertanian Bogor, kemudian Master of Science Applied Economics di University of Michigan and Alabama, United States of America, dan juga PhD dalam bidang Government and Social Research Australian National University Australia. Dengan pengalaman beliau yang sudah tidak diragukan lagi dan juga sudah sangat luar biasa,
Mari langsung saja kita sambut Ibu Ismi Suharti untuk memberikan studi general bagi kita semua. Selamat pagi Ibu, sudah bisa bergabung? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada Pak Yosef, ada Mas Samsul, Dewan Penasihat Organisasi, Mas Falis tadi yang menjadi Ketua Umum Forum Nasional BU Pasca Sarjana. Senang sekali pagi ini saya bisa bergabung. Memang sengaja saya ingin bergabung dengan teman-teman untuk diskusi. Saya tidak menyebutnya stadium general karena saya ingin diskusi saja dengan teman-teman untuk memastikan bahwa program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul bisa menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ini para pengurus dan juga anggota Forum Nasional BU Pasca Sarjana. Kalau saya bilang ini kelompok elit. Kenapa kelompok elit? Karena di Indonesia dari total penduduk yang sekarang sudah lebih dari 267 juta orang, termasuk yang usia bawah tentunya, hanya 1 juta yang berpendidikan master atau doktoral degree. So only about 0.4 ya, 0,4%, bukan jangan ada 1%, 0,4% saja. Kalau dihitung dari jumlah penduduk dewasa 15 tahun ke atas yang jumlahnya sekitar 196 sampai 200 juta, berarti hanya sekitar 0,54% saja. Jadi betapa elitnya kelompok mahasiswa baik S2 maupun S3 di Indonesia. Oleh karena itu, tumpuan terbanyak kepada teman-teman semua, termasuk awardees beasiswa unggulan yang hari ini ada dalam forum ini, ada 256 termasuk saya, jadi 255 awardees beasiswa unggulan yang hadir di sini untuk menjadi individu-individu pilihan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan lebih besar. Kita tahu lah, saya juga termasuk orang yang tidak mungkin kuliah kalau tidak ada peran pemerintah di situ, apalagi sampai S2, apalagi sampai S3. S1 saja dulu kalau saya nggak ada bantuan beasiswa dari beasiswa dunia waktu itu mungkin saya juga tidak bisa kuliah di IPB. Dan tentunya ini perlu disyukuri. Kita semua perlu mensyukuri bahwa kita dengan semua apa yang kita miliki, baik kelebihan maupun keterbatasan, kita bisa mengikuti pendidikan S2 dan S3 di yang beasiswa unggulan sekarang ada yang keluar negeri nggak Pak Yosef? Untuk terakhir ini kami batasi Bu, jadi tidak ada yang luar negeri. Oke, ya. Dulu kebetulan waktu tahun 2015 sampai 2019 saya sebagai kepala biro perencanaan dan kerjasama luar negeri Kemdikbud, kebetulan BU waktu itu di bawah koordinasi biro PKLN. Jadi waktu itu juga sebagian ada ke luar negeri, tetapi kemudian memang diputuskan untuk yang ke luar negeri lebih heavy ke dibiayai oleh LPDP. Tapi tentunya tidak menutup mengurangi nilai dari pemberian beasiswa melalui beasiswa unggulan. Semuanya adalah individu terpilih. Kenapa terpilih? Saya yakin kok semua orang yang ingin kuliah S2, S3 dan berusaha mencari beasiswa itu berarti memang dari dalam hatinya sudah ingin lebih dari sebatas selesai sarjana, ingin mencapai sesuatu yang beyond the average untuk warga negara Indonesia, ya. Dan itu perlu diapresiasi. Sehingga kita berikan kesempatan lebih, kita berikan peluang lebih untuk teman-teman menjadi berkembang lebih maju lagi. Nah, ini dibuat pengurus organisasi forum beasiswa unggulan pasca sarjana tentu punya maksud. Tadi sudah ada ikrarnya yang dibacakan oleh Mas Faris. Beyond itu, saya sebagai sekjen yang baru beberapa hari dilantik
hari Selasa yang lalu tentu ingin berpesan betul bahwa kepengurusan ini, organisasi ini untuk tidak ada kegiatan gitu ya, muncul hanya ketika ada event-event besar gitu. Saya ingin berharap teman-teman organisasi ini lebih dari organisasi seperti itu. Aktifkan organisasi ini. Kurangnya yang kau miliki. Kemudian pastikan ada teamwork, ada kerjasama di antara para pengurus, kemudian juga jejaring dengan organisasi yang lain. Ini kan pengurus BU Pata Sarjana, di masing-masing daerah ada organisasi forum BU per daerah. Nah, ini buatlah jejaring itu semakin kuat antar daerah, antar kelompok, mungkin antar bidang ilmu. Dengan berjejaring, kita jadi punya banyak teman. Punya banyak teman itu bukan tidak sia-sia. Hari ini mungkin tidak tampak manfaatnya karena cuma berteman biasa saja gitu ya, hanya teman. Oh, aku punya teman nih di Universitas Sriwijaya, oh aku punya teman di Universitas Lambung Makmuran, oh ada teman tuh di Palangkaraya ya. Tetapi ada masanya ketika hubungan-hubungan itu akan membuka hubungan-hubungan baru yang tidak hanya sebatas pertemanan biasa. Peluang untuk berkolaborasi, peluang untuk penelitian bersama, peluang untuk saling menginformasi terkait dengan peluang pekerjaan. Selalu ada saja yang kita peroleh dari yang dimulai dari benih-benih pertemanan. Apalagi kalau dari pertemanan kemudian meningkat menjadi persahabatan meningkat menjadi persaudaraan, itu sesuatu kekayaan yang tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak membuatnya terjadi. Membuka diri dan tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, sharing. Seyakin-yakinnya saya kalau kita bisa melakukan itu, maka network kita akan menjadi lebih luas dan kalau network sudah luas, peluang-peluang banyak terbuka. Apalagi teman-teman ini sudah S2, S3 gitu ya,
kemampuan untuk memanfaatkan peluang ini menjadi lebih besar lagi. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman, teamwork ya, tetapi guyup itu penting. Sekarang di sana sini sering terjadi konflik gitu ya. Konflik itu biasa. Apalagi orang-orang seperti kita gitu ya, yang berpendidikan, punya ide, punya argumen dengan argumentasi yang sudah dibangun begitu matang, maka perbedaan itu ada. Tetapi jangan membuat perbedaan itu menjadi konflik yang tidak membangun. Buatlah perbedaan itu sebagai bagian dari dinamika berorganisasi. Ini challenge-nya besar ini. Apalagi dengan karakteristik orang-orang yang berbeda-beda ya. Saya seperti saya ini orangnya bilang, kalau ngomong gitu ya, apa yang saya pikirkan itu yang sering saya omongkan gitu. Pak Musa tahu kelakuan saya. Tapi jangan hal seperti itu menjadi dianggap sebagai sesuatu yang memisahkan. Itu adalah bagian dari memang masing-masing individu dibangun dari kecil itu dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda. Ada yang memang orangnya pendiam sekali, ada orang yang memang aktif sekali. See what you see, hear what you hear. Lihat yang Anda lihat, dengar yang Anda dengar, tidak lebih, tidak kurang. Contoh misalnya, ketika saya melempar kertas, saya uol kertas, saya lempar, apa yang Anda pikirkan? Sebagian mungkin dalam konteks memang mereka yang memang dilahirkan, dibesarkan dengan penuh keramahan gitu ya, menganggap waduh orangnya marah. Ketika ada orang yang diem saja langsung mengatakan bahwa dia nggak mau bergaul. No. Lihat yang Anda lihat, dengar yang Anda dengar, tidak lebih, tidak kurang. Judgment itu seringkali tidak membangun. Kecuali memang niatnya untuk memang kita sedang membuat suatu judgment tertentu atas sesuatu yang terjadi, gitu ya. Tetapi dalam keseharian, memastikan bahwa kita tidak terlalu judgmental terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar dalam organisasi itu sangat penting. Karena saya sering ketika ada staff gitu ya, Bu, motivasi saya dong, kok saya sedang malas. Motivasi itu datang dari sini. Dan teman-teman udah mau ngambil kuliah, ngambil S2 atau S3, itu dibalik itu semua sudah ada motivasi ingin maju. Jadi motivasilah diri sendiri dengan berbagai macam cara yang Anda masing-masing biasa untuk dan tahu apa yang membuat Anda termotivasi. Bisa dengan misalnya mencari sosok-sosok yang menurut Anda orang itu bisa ya. Kalau orang itu bisa, why can I? Ketika orang itu bisa, masa iya saya nggak bisa. Ketika teman saya bisa, masa sih saya nggak bisa. Itu penting. Melihat ke atas saja memang seringkali membuat frustasi. Orang itu kok bisa begitu ya, kok saya tidak. Melihat ke bawah juga penting. Karena dengan begitu kita perlu bersyukur bahwa masih banyak orang-orang yang di bawah kita yang jauh di bawah kita, privilege-nya untuk mendapatkan apa yang seperti yang kita punya seperti sekarang. Jadi motivasi diri terus menerus. Iron Will, ini yang tidak lepas untuk saya sampaikan. Keinginan baja, kemauan baja. To get something, to reach your dream. Untuk mencapai impian-impian Anda semua. Masing-masing punya impian yang berbeda-beda. Saya yakin dengan menjadi mencari beasiswa unggulan. Ada yang ingin, mungkin ada misalnya guru yang ingin meningkatkan karir. Ada yang memang ingin mendapatkan ilmu tertentu yang sekarang masih belum dimiliki. Ada yang dengan tambahan lagi ingin punya network yang lebih luas. Tapi Iron Will,
kemauan baja untuk mencapai apa yang Anda inginkan, apa yang Anda mimpikan. Nggak ada yang nggak mungkin kalau saya bilang. Tidak ada yang tidak mungkin. Apa coba yang tidak mungkin? Anda sekarang bisa mengambil S2, S3. Mungkin sebagian dari Anda juga sama seperti saya dulu. Mimpi sekolah S1 aja mungkin nggak bisa. Tapi you are on this stage, dalam posisi sekarang, dalam titik sekarang yang masa depan Anda sudah jauh lebih dekat daripada beberapa waktu lalu, ketika masih S1 atau ketika masih berencana untuk mengambil beasiswa online. And the next one, hargai ucapan Anda dengan tindakan. Value your words with your action. Dengan begitu, apa yang kita lakukan mengarahkan kita kepada tujuan dan impian kita. Contoh misalnya, saya ingin kuliah selesai dalam waktu 2 tahun. Ya, saya harus melakukan tindakan-tindakan yang membuat saya bisa kuliah selesai 2 tahun dengan prestasi gemilang. Apakah kemudian kalau saya enak-enak main-main, doesn't care about what I do, gitu ya, tidak disiplin, apakah akan saya mencapai itu? Tidak, karena saya tidak menghargai ucapan saya, impian saya dengan tindakan-tindakan saya. Yakinkan bahwa satu pun tindakan Anda, langkah Anda tetap sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, maka impian itu menjadi semakin dekat. Jadi teman-teman, ini jadi kayak apa namanya forum inspirasional gitu, tetapi ini ingin berbagi saja bahwa apa yang kita peroleh sekarang itu perlu disyukuri, dan cara bersyukur kita adalah dengan menguatkan lagi bahwa kita di sini adalah sebagai kelompok-kelompok pilihan, kelompok elit yang saya bilang tadi di depan, tetapi jangan menjadi kelompok yang eksklusif. Tidak hanya karena memang sedikit, jadi sedikit ya, tetapi bahwa kita bersikap eksklusif, menjauhkan diri dari konteks lain, itu jangan. Dan teman-teman, ini saya nggak tahu pekerjaan masing-masing apa. Saya juga belum sempat tanya dengan Pak Yosef tadi latar belakang dari teman-teman semua, apakah memang sudah punya pekerjaan atau masih ada yang memang belum punya pekerjaan, apakah ada yang menjadi dosen, atau yang ada yang menjadi guru. Saya tidak punya data itu, tetapi pastinya mudah-mudahan nanti setelah selesai mengikuti pendidikan S2 ini, peluang lebih besar untuk meningkatkan karir, meningkatkan peluang untuk memperoleh visa pekerjaan itu menjadi lebih terbuka. Nah, sekarang dengan pemerintahan yang baru, dengan Menteri baru, Mas Menteri Nadiem Makarim sudah punya program-program yang luar biasa, brilian, ya. Salah satunya yang mungkin relevan dengan teman-teman adalah kampus pendidikan. Ini disiapkan secara berbeda dari sebelumnya. Mahasiswa diberikan peluang lebih besar, lebih luas untuk mengembangkan diri. Bisa kuliah di perguruan tinggi lain, bisa kuliah bukan di kelas, bisa dengan cara magang. Manfaatkan itu semua sebaik-baiknya. Saya yakinnya kalau kita bisa mendapatkan memanfaatkan peluang itu, kita punya potensi untuk mengembangkan diri dengan lebih baik lagi. Saya termasuk salah satu yang setiap tahun punya DOE, Declarations of Excellence, yang tidak muluk-muluk, tetapi setiap tahun ada capaian individu yang bisa menambah pengetahuan, keterampilan, pengetahuan saya. Ya, contohnya saya bisa melukis,
contoh bisa fotografi, misalnya gitu, yang kecil gitu. Tetapi itu membuat kita terus berkembang dari waktu-waktu, kemampuan kita juga dari waktu-waktu dan bertambah, otomatis otak kita juga akan terus berkembang. Jadi saya mendorong teman-teman, hiduplah secara berwarna, hidupi talenta Anda, cari talenta Anda. Kadang-kadang ada yang seusia saya pun yang sudah lebih dari 50 tahun, kadang-kadang masih bertanya-tanya, saya itu sebenarnya talentanya apa sih? Cari. Teman-teman juga, kampus, kuliah penting, tetapi you have to have balance life. Kehidupan yang seimbang antara kehidupan ilmiah di kampus dengan kehidupan di luar kampus. Ini saling mendukung. Termasuk salah satunya dengan berorganisasi ini juga sangat-sangat penting, karena itu juga akan membuat Anda mengembangkan diri Anda, kemampuan leadership Anda dari organisasi yang Anda ikuti, baik itu sebagai pengurus maupun sebagai event anggota sekalipun. Jadi teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar, kita diskusi saja nanti. Coba sambil saya baca-baca di pertanyaan komentar ini. Monggo kalau mau ada pertanyaan. Ini saya mahasiswa 3 pendidikan kimia di UM. Saya guru kimia honorer di SMA dan asesor guru penggerak di Kemendikbud. Syukur dan terima kasih atas kesempatan beasiswa Ibu Sekjen akan tidak lanjut bagi kami sebagai penerima siswa unggulan ini. Mohon untuk afirmasi untuk kami. Maksudnya apa nih? Afirmasi untuk menjadi siapa? Afirmasi untuk apa? Anda sudah diberi peluang untuk mengambil beasiswa ini. Pergunakan itu semua untuk menambah modal Anda untuk membuka peluang lagi. Afirmasi penting, tetapi afirmasi itu ada tujuannya. Afirmasi diberikan ketika ada kelompok yang tertinggal supaya mereka lebih cepat disejajarkan dengan kelompok yang lain. Contoh, pemerintah menyediakan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu bentuk afirmasi dari pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak miskin ini punya peluang untuk sekolah lebih tinggi, untuk memastikan mereka tidak drop out karena keterbatasan kemampuan pembiayaan, sehingga mereka mau bisa untuk sekolah. Jadi waktu sekolah menjadi lebih seimbang antara mereka dengan kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Beasiswa unggulan pun salah satu bentuk afirmasi, karena beasiswa unggulan sudah diberikan pada kelompok yang dengan kemampuan ekonomi lebih terbatas dibanding yang lain. Itu afirmasi. Afirmasi lain, bahwa kita menyediakan memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kita berikan afirmasi itu untuk memastikan mereka juga berkembang sama dengan anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan. Kalau misalnya di beasiswa unggulan ada kebutuhan khusus misalnya, di antara teman-teman yang diterima ada anak-anak, ada mahasiswa yang dengan kebutuhan khusus misalnya dengan penglihatan atau dengan pendengaran yang membutuhkan intervensi lebih. Misalnya ada partners yang bisa memberikan selalu dekat untuk bisa membacakan atau apapun interpret dari sesuatu yang sedang dikerjakan. Tetapi beyond itu, coba sebelum Anda minta afirmasi, buka peluang yang Anda hadapi itu dengan modal yang Anda punya. Lalu ini ada Mbak Elinda S3 UNJ, mungkin saya jelaskan bahwa pengalaman itu waktu menjalani perkuliahan yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan saat membagi waktu. Teman-teman, kita punya waktu berapa banyak? 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bisa lebih? Tidak. Bisa kurang? Tidak.
That's all we have. Itu yang kita punya, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi time management matters. Tetapi semua bisa dilakukan dalam 100% waktu yang kita punya. Ibu kok bisa ngomong gitu? Saya ngalamin. Contoh, S2. S2 itu waktu itu saya hanya berdua dengan anak saya yang baru 3,5 tahun. Berdua saja, without any help. Kuliah, ya kuliah. Kalau misalnya dia waktu itu dia ikut, anak saya ikut Head Start program. Head Start program itu adalah afirmasi yang diberikan oleh pemerintah Amerika untuk kelompok marginal, termasuk saya sebagai single parent itu dapat privilege anaknya disekolahkan seperti di preschool gitu, out itu tanpa harus membayar sampai jam 3 sore, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore saya kuliah, masih kuliah. Ya anak saya di drop saya ambil di rumah, saya bawa ke kampus lagi, taruh di belakang pakai bawain rayon, hidup jalan. Saya tetap kuliah, dia happy dengan permainannya sendiri. S3 dengan keterbatasan itu Pak Musa mungkin yang biayai saya dulu, dia dengan beasiswa unggulan juga pernah di 2 tahun pertama saya dengan beasiswa unggulan, kemudian dapat dari Bank Dunia. Terbatas, tidak cukup untuk rumah saja saya harus membayar $1.365 sebulan, sementara beasiswa hanya 1.500. Pada saya hidup, ya saya kerja, ya saya sebagai guru dosen bahasa Indonesia, kebetulan ada di kampus saya di NU itu ada bahasa Indonesia. Untuk S1 saya ngajar tiap hari. Kalau di sana itu semua pelajaran itu practically setiap hari, jadi bahasa Indonesia ya setiap hari ada kelasnya 1 jam setiap hari hanya 1 jam. Saya ngajar. Saya menjadi research assistant, mengolah data. Itu bisa siang malam saya kerjakan. Dosen saya sangat fleksibel, so anytime I can do it. Saya juga karena saya punya hobi masak, saya memanfaatkan itu untuk weekend saya antara Sabtu atau Minggu saya masih terima catering untuk teman-teman yang rindu masakan Indonesia. Apakah kemudian saya leha-leha gitu untuk kuliah dong? Saya kuliah selesai tepat waktu sebelum teman-teman yang lain selesai, maka saya sudah selesai. Kenapa? Kita perlu disiplin diri. Ini teman-teman S2, S3 ini tidak ada yang memantau hari-hari loh ya. Siapa yang memantau Anda? Anda sendiri. Disiplin siapa yang memantau? Kita sendiri. Apa kita mau mengandalkan dosen kita untuk menanyakan tiap hari apa kabarmu, sudah sampai mana pekerjaanmu, sudah belajar belum? No, kita orang dewasa. Kita orang dewasa yang punya tanggung jawab. Hidupi itu. Hidupi rasa tanggung jawab itu untuk betul-betul kita pegang sebagai prinsip hidup. Gak akan ada yang ngatur kita. Ada yang bertanya lagi, saya punya anak, saya sudah susah untuk begini begitu, saya harus membagi waktu semuanya. Kembalikan ke diri Anda, what do you want? Apa yang ingin Anda ingin capai? Itu akan menjawab, karena orang lain tidak bisa menjawabkan untuk Anda, karena Anda yang tahu sendiri kelebihan dan kelemahan kita. Sama saya juga kekurangannya luar biasa banyak. Tapi saya tahu mana kelebihan saya, mana kekurangan saya. So I leave my strength di depan dengan mengurangi kelemahan-kelemahan yang saya punya. Itu teman-teman tahu persis lah. Teman-teman udah kerja, udah guru-guru jauh lebih paham tentang itu daripada saya. Dan ada pertanyaan dari Pak Mas Jamaluddin, penerima S3 pendidikan di UMM Makassar sebelumnya. Tapi bagaimana proses peluang ke depan kan sebagai ASN Kemendikbud di daerah? Apakah ada peluang pusat? Mohon motivasi Bu, karena situasi pandemi saat ini kami masih kesulitan dalam penyelesaian di dalam peluang ke pusat. Ada apa di pusat? Kenapa di daerah? Kenapa ingin meninggalkan daerah dan kemudian ingin ke pusat?
Saya kemarin sempat hampir 2 tahun diminta Pak Gubernur Anies Baswedan untuk ke Jakarta. Saya punya pengalaman banyak saya mendapatkan pengalaman luar biasa selama saya bekerja di daerah. Dan di daerah itu ternyata justru jelas bahwa policy kita yang membangun, implementasi kita yang melaksanakan. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita rumuskan di dalam kebijakan itu akan tampak betul di depan kita. Lebih jelas, saya kemarin mengkoordinasikan urusan COVID di Jakarta, alhamdulillah dengan menurut saya sangat baik, ya. Tapi saya tidak memuji diri sendiri, karena itu jelas leadership dari beliau di depan. Tapi clear, kita di daerah itu justru peluangnya lebih banyak untuk bisa berbuat banyak. Di pusat kita lebih ke membuat kebijakan, tetapi kalau kebijakan itu tidak terrealisasi di bawah, tidak bisa diterjemahkan di bawah, sama aja dong, tidak bisa. Jadi Anda mungkin saya akan katakan begini, ada prinsip yang saya juga yakini. If it is to be, it's up to me. Kalau itu terjadi itu karena saya. Bukan masalah saya dengan dialog, tetapi kita yang meyakinkan itu terjadi. Kalau Anda misalnya, di daerah saya ini sekolah-sekolah masih banyak yang belum bagus kualitasnya. Siapa yang akan Anda pastikan untuk merubah? Can you ask someone else to do it for you 100%? Yakin? Apakah Anda yakin kalau misalnya Anda menyuruh orang 100% akan dilaksanakan? Belum tentu. Tetapi Anda yakin kalau Anda yang akan melaksanakan maka itu akan terjadi. Kenapa itu ada ambil peluang? Dan Anda sekarang. Kenapa tidak ada ambil peluang? Dan saya mengundang teman-teman kalau yang ada di pusat untuk mencari peluang, mencari kesempatan bisa bekerja di daerah untuk mendapatkan pengalaman di daerah, mungkin itu malah lebih bagus. Oh, yang mau silakan, yang mau bertanya langsung. Tanya dari pertanyaan yang ada tertulis, silakan. Terima kasih Ibu Suhardi atas kesempatan yang diberikan, sangat kehormatan bagi saya ketika saya membuka pertama Google tentang Ibu Suhardi ini siapa sih? Yang pertama muncul itu justru anak pedagang lain. Jadi justru saya sangat termotivasi dari Ibu ya. Dan di sini ada dua hal yang saya garis bawahi dan pertanyaan Suhardi dan juga pertanyaan teman-teman begitu itu ya. Yang pertama tadi itu Ibu ini kan seperti yang disampaikan Pak Musa Yosef di awal bahwa Ibu adalah ibu kita di award di beasiswa unggulan ini. Nah, saya tadi menggarisbawahi kata kunjuk yang Ibu Suhardi sampaikan berdasarkan pengamatan saya. Generasi sekarang itu atau bisa disebut people zaman now gitu ya Bu ya, itu terlalu besar mengedepankan perasaan gitu, healing gitu ya, sehingga ketika terdapat sebuah kritikan, sebuah masukan yang sesungguhnya konteksnya itu bagus. Mungkin cara yang menyampaikan kritik itu menyinggung hati, karena jujur saya belak-belakan, saya seperti Ibu juga mungkin tadi kayak Ibu sampaikan orangnya belak-belakan gitu kan ya. Nah itu terus ketika ternyata kata-kata yang disampaikan dilontarkan itu menyinggung hati, sehingga tadi itu kemudian menyebabkan malah berinteraksi gitu, karena udah hati-hati duluan. Nah, saran saya sebagai anak Ibu ya, yaitu saya minta saran dan tips dari Ibu, bagaimana sih cara memisahkan antara
hal-hal itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi disinggung juga masalah pekerjaan ya. Kebetulan saya itu belum bekerja dan belum berkeluarga ibu. Sekarang menempuh pendidikan doktor di Institut Pertanian Bogor. Jadi kita satu alma mater ya Bu ya. Ya, Awardi ini yang saya rasa banyak juga yang belum memiliki instansi dan belum bekerja. Padahal kita tahu bahwa Awardi kita ini memiliki potensi yang luar biasa untuk membangun Indonesia. Nah, apakah dimungkinkan ya Bu Adi untuk tadi juga antara pusat dan daerah itu karena mindset Awardi ini kalau bekerja di suatu enak, gajinya besar dan sebagainya. Padahal saya juga mengamati juga di daerah itu lebih enak gitu ya Bu ya, karena langsung kita terlibat dengan masyarakat. Nah, apakah dimungkinkan ini adanya kita kerjasama dari Puslatdik dan juga Kemendikbud gitu Bu mengenai Awardi ini tuh setelah lulus tuh diarahkan begitu. Jadi ibarat kalau dibilang jaminan kerja bukan ya. Jadi mungkin dari awal tuh ibu membekali anak ini, nak kamu ke sana coba kamu bangun itu, diberikan sebuah proyek atau apa itu mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama yang saya sampaikan tadi bahwa jangan judgmental terhadap sikap orang. Jadi kalau kita melihat seseorang, misalnya dengan berbagai macam perangai, ya lihat mereka itu sebagai mereka yang memang begitu. Kalau bukan begitu, kalau nggak begitu bukan Julfi Karni. Kalau nggak begitu bukan Mbak Yuni nih. Kalau bukan begitu bukan Mbak Susi nih. Enak. Teman-teman saya juga segala macam dari dengan latar belakang yang luar biasa juga ada yang yang ngomongin ngaburan gitu banyak. Jadi itu tergantung dari kita. Satu, apakah Anda bisa memaksa orang lain dengan Anda? Enggak. Yang bisa Anda lakukan adalah membuat Anda disukai orang lain. Anda tidak bisa memaksa orang lain menyukai Anda, tetapi Anda bisa membuat diri Anda sendiri disukai orang lain. So make friends matters. Kemudian yang pertanyaan kedua, diarahkan. Saya ingin membahasnya dalam perspektif yang berbeda. Di Indonesia ini, mayoritas orang ketika ditanya apa yang akan dilakukan setelah selesai kuliah, mayoritas mengatakan akan mencari pekerjaan. Di tempat lain, nggak usah negara jauh-jauh, tetangga yang di sebelah kita di Singapura membuat pekerjaan. Kenapa Anda tidak mencoba membuka pekerjaan, membuka peluang justru mempekerjakan diri sendiri dan bisa mempekerjakan orang lain? Di Indonesia itu angka pengangguran terbuka itu masih sangat tinggi. Angka pengangguran sangat tinggi. Dan apalagi karena adanya COVID ini naik, angka kemiskinan juga naik, tetapi banyak bidang-bidang yang justru lebih maju daripada sebelum COVID. Kan ada yang kalau kita kemarin katakan bahwa ini yang surplus, ada bidang-bidang bahkan UMKM yang akhirnya surplus pun juga tidak sedikit. Mungkin saya akan mengarahkan ke sana instead of menyalurkan Anda, karena saya tidak punya full lapangan pekerjaan yang siap untuk diisi. Lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di kementerian, ada untuk diperebutkan the best yang akan berada di situ dengan berbagai macam kriteria tentunya. Jadi kalau Anda ingin masuk ke pekerjaan tertentu, ke proyek tertentu, cek kebutuhan SDM-nya apa sih di situ, dan pastikan Anda mencapai kriteria yang ditentukan di situ. Instead of minta afirmasi untuk bisa masuk ke situ. Jadi ini
sepertinya konsep kita perlu sebagian perlu di ini, perlu di re-engineer, dirubah. Percaya pada diri sendiri bahwa we can do it. Percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa melakukan mendapatkan apa yang kita inginkan, nanti termasuk untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di PP. Belajar di PP, saya kan juga dari PP gitu ya, kita sama-sama saya kakak kelas gitu ya. Peluangnya banyak di PP, institut fleksibel banget katanya. Gimana nggak fleksibel banget, saya S1 di S2-nya ekonomi, S3-nya di fotografi, kerja di pendidikan, kerja di pemberdayaan perempuan, balik lagi ngurusin kesehatan, balik lagi pendidikan. Yang membatasi itu hanya kita, pikiran kita kok. Yang membatasi hanya pikiran kita. Ya, Baik Bu. nanti ya, pengen masuk ke proyek mana? Cari itu apa namanya proyek itu syaratnya apa? Enggak, pastikan bahwa Anda memenuhi kualifikasi. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Nah ini ada Lama Suri Award S3 2017 di Universitas Haluoleo ya, UPO ya. Dari saya pernah ke sana 2 kali waktu ada proyek 11 lembaga. Jadi dulu saya waktu pertama kali masuk di Bappenas, saya megang pendidikan tinggi. Jadi termasuk yang memparah proyek-proyek untuk Halo, Kupang, Tadulako dan sebagainya. Mudah-mudahan Universitas Haluoleo sudah jauh lebih maju dari dulu. Kalau dulu hanya satu jalan tuh di Kendari. Mas Andi Hartono mungkin Ibu lagi reset. Oh ya, silakan. Itu ada yang reset ya Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, Ibu and all of my friends. Firstly, I will introduce myself. My name is Andi Hartono. I'm from Medan, especially Universitas Negeri Medan. Mahasiswa baru S2 program Magister Pendidikan Biologi. Saat ini saya sedang melamar pada program beasiswa unggulan untuk tahun ini. Hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah ketika kita itu kan Bu menjadi seorang leader, kita kan punya pasti akan harus bisa mengungkapkan gagasan, mendesain suatu gagasan, dan bagaimana agar gagasan kita itu bisa dapat diimplementasikan untuk mencapai visi dan misi dari suatu organisasi yang sedang kita geluti seperti itu. Nah, dalam hal pelaksanaannya terkadang kita itu menemui ada beberapa perbedaan prinsip di antara beberapa anggota. Nah, menurut tips dari Ibu, bagaimana agar kiranya kita itu bisa sebagai netral fasilitator gitu. Jadi kita bisa merangkul beberapa pandangan dan kita itu bisa dengan segera mungkin memiliki kesiapan untuk bisa mencapai hal yang kita rumuskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Leader. Cirinya leader siapa? Punya followers. Kan? Anda bisa menjadi leader bukan karena apa yang Anda kerjakan, tapi karena Anda punya followers. Kalau Anda nggak punya followers, meskipun Anda menganggap diri Anda benar, gitu, mungkin hebat, yang nggak bisa dikatakan leader. Be flexible. Jadi mencari cara untuk mendekati orang dengan cara yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda kan. Ya kayak marketing, sales marketing gitu ya. Dia mencari kesukaan kita apa sih, interest kita apa sih. Jadi kalau misalnya ada anggota-anggota yang mungkin berbeda pendapat atau bahkan oposisi terhadap apa yang menjadi yang Anda inginkan, dia yang fleksibel untuk mencari cara untuk membuat mereka menjadi mengikuti Anda. How? I don't know. Bagaimana? Saya tidak tahu, tergantung dari konteks siapa orang-orang yang menurut Anda perlu Anda tarik kembali. Kemudian
bahwa ketika kita punya argumentasi kuat sekalipun, yang namanya untuk pengambilan kesepakatan mufakat itu tidak selalu harus A dan B harus jadi A atau B. Sometimes, many times kita harus sama-sama ke tengah untuk mencari balance keduanya. Jadi, sebentar ya, ada yang teriak dari luar. Kalau lagi apa namanya itu di rumah ya gitu, kadang-kadang ada gojek ya, ada kopet lewat. Sampai mana tadi? Kadang-kadang perlu kesepakatan yang harus dibangun yang tidak A atau tidak B, tapi in between. Bisa semaksimal mungkin mencapai apa yang digariskan oleh organisasi tentunya dalam hal ini. Jadi ada yang lebih tahu lah gimana seni yang harus dilakukan dan keputusan ada juga biasanya tidak sendiri tetapi punya kelompok satu kubu berhadapan dengan kubu yang lain saling untuk dialog gitu. Apalagi kalau untuk di pemerintahan kadang-kadang keputusan itu bukan hanya keputusan apa namanya yang ilmiah gitu ya yang dibangun gitu ya, tetapi kadang-kadang ada keputusan politik yang tidak bisa diabaikan. Itu keniscayaan yang memang ada dalam berorganisasi. Oke, dan tinggal 4 menit lagi nih waktunya karena hanya sampai jam 10.20. Mungkin itu saja ya. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat Pak Musa. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sesi diskusi pagi ini ada manfaatnya, ada yang bisa diambil manfaatnya meskipun masing-masing tentu berbeda-beda. Mas, siapa nih tadi moderatornya? Ya, perkenalkan saya Cici Ibu. Ya, terima kasih sekali atas inspirasi dan juga semangat yang tadi diberikan oleh Ibu Sukarti, luar biasa sekali dikeluarkan kepada kami semua. Mungkin karena masih ada 4 menit Ibu, closing remarks dari Ibu mungkin bagi kami semua itu. Closing remarks, ya. Jadi teman-teman semuanya penerima beasiswa unggulan Pasca Sarjana perlulah bersyukur bahwa kita memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi bagian dari segelintir orang di Jakarta yang dipercaya untuk memastikan kita berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Berikanlah kontribusi itu dari ilmu, dari pengetahuan yang diperoleh oleh teman-teman, baik itu selama mengikuti pendidikan S2 maupun dari pengalaman lain. Dan pastikan manfaatkan betul peluang yang sudah diberikan kepada Anda semua untuk mengikuti pendidikan S2 dengan mengikuti pendidikan ini sebaik-baiknya. Pastikan bahwa Anda lulus tentunya, jangan sampai tidak lulus, jangan sampai drop out. Kemudian setelah lulus juga pastikan Anda memanfaatkan ilmu dan pengetahuan yang Anda peroleh untuk kebaikan. Selamat belajar untuk yang sedang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa lebih tinggi lagi. Semoga sukses, mudah-mudahan peluang itu juga terpaut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Suharti sudah menyempatkan hadir sampai pada pagi hari ini. Semoga kami juga dapat mengemban amanah siswa ini dengan baik, Ibu. Allah amin.
Baik, hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin, kami mohon untuk menyalakan kameranya. Dan kepada petugas, Mas Diki untuk Sekarang saya akan mendokumentasikan foto. Di sini ada 11 slide, jadi dimulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sorry, pencet. Nggak bisa. Nggak bisa lihat kamera lagi. Kamera saya hilang ya? Kita menunggu kok. Udah. Ya, baik. Kita ulangi ya dari slide 1. 1, 2, 3. Senyum ya semuanya. Supaya bagus nanti kalau masuk ke medsos. Dilanjut slide 2 ya. 1, 2, 3. Itu tuh Mbak Husnul Khotimah ada gambarnya tuh. Ya. Dilanjut lagi ya untuk slide 3. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Oke, untuk slide 5. 1, 2, 3. Oke, berikutnya 1, 2, 3. Lanjut di slide 7. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 8. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 9. 1, 2, 3. Ya, mungkin ini untuk slide terakhir di slide 10. 1, 2, 3. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Suci. Baik, terima kasih Mas Diki. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan karena tadi pesertanya cukup banyak ya, sampai 10 slide. Baik, tadinya berbahagia kita telah berada pada akhir sesi utama acara pelantikan Forum Nasional Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana tahun 2021. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Musa Yosef dan juga Ibu Sinyo Suhati MPhD yang sudah berkenan hadir bergabung bersama kami. Kemudian untuk acara berikutnya, izin menginfokan Bapak Ibu akan ada quiz dan juga sharing session bersama pengurus mengenai program kerja Forum Nasional Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana. Oleh karena itu, kepada Bapak Musa Yosef dan juga Ibu Suhati, apabila masih ingin bergabung bersama kami, kami silakan. Ada pertemuan yang berikutnya. Ya, mana semuanya. Sehat-sehat Ibu. Pamit, Dek. Sukses. Salam untuk semua ya. Terima kasih. Baik, untuk acara berikutnya sebelum kita mulai kuis mungkin akan ada jargon terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Forum Nasional Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana. Kepada Mas Faris, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Suci. Nanti ketika saya bilang berbakti untuk negeri, teman-teman bisa menjawab dengan kata-kata berkarya untuk bangsa. Kira-kira begitu ya, bisa kita mulai ya teman-teman. Nanti sesi terakhir kita tanya mengungkapkan sebagai tanda terima. Oke, saya mulai. Namanya mungkin bisa unmute dulu. Yang Coba panitia Mas Faris dipraktekkan dulu, Mas. Oke, jadi saya praktekkan dulu ya. Berbakti untuk negeri, teman-teman. Iya, berkarya untuk bangsa. Oke, saya coba dulu ya, buat kali lagi ya. Berbakti untuk negeri, karya untuk bangsa. Karya untuk bangsa. Jadi mulai ya, Mbak Suci ya. Oke. Oke, saya mulai.
berbakti untuk negeri, Yang bermasalah. bangsa. Baik, terima kasih Mas Faris atas jargonnya. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa dalam kuis nanti akan ada door prize yang menarik dari panitia berupa GoPay atau OVO nanti yang akan dikirimkan bagi 3 orang pemenang. Jadi pastikan untuk teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di sini semua untuk tetap bergabung mengikuti kuis dan juga sharing session bersama pengurus Forum Nasional Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana. Langsung saja untuk kuisnya saya serahkan kepada Kak Vin dan juga Kak Reza untuk memimpin kuisnya. Halo Kak Vin, Kak Reza. Ya, halo Mbak Suci. Sudah dimulai. Sudah jelas Kak. Terima kasih kepada Kak Suci sebagai MC. Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Setelah tadi mendengarkan studium general dari Ibu Suharti sebagai sekjen, sekarang saatnya kita mungkin senang-senang dulu ya. Judul kuis kali ini adalah Hilaf Partner. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke kuisnya, aku mau panggil partnerku hari ini untuk berdua maut, Kak Reza. Halo Kak Reza. halo Vin, halo suara saya. Selamat pagi. Oh ya, belum kenalan ya. Perkenalkan, nama aku Vin. Tahun ini diamanai sebagai bendahara 2 dari BPH. Dan saya Reza, anggota divisi Ristek di Pasca Sarjana, teman-teman. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke kuisnya ya Kak Reza, kita ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mau bergabung di kuis tahun ini, silakan nanti pastikan akunnya diberi nama sesuai dengan nama asli ya teman-teman. Ya, kemudian kalau bisa menggunakan nama sesuai di Zoom biar nanti teman-teman panitia bisa untuk spotlight dan juga untuk proses hadiahnya. Lumayan loh hadiahnya. Mantep nih, kita kan cuma deal kuis. Saya dapat OVO atau GoPay buat dia sih ya. Mantap. Nanti kita pemenang kuisnya ada berapa ya Kak Reza? Pemenang kuisnya itu akan ada 3 orang yang dipilih dengan skor tertinggi nih Kak. Siap. Seperti tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Suci, nanti ada door prize berupa saldo, GoPay, dan OVO. Wah, tadi juga ada tambahannya dari Mas Samsyo, katanya mau support dengan buku nih. Keren banget ya hadiahnya. Mantap dah. Terus nanti pemenangnya akan dicek nih langsung sama Mbak Sinta lewat Zoom meeting untuk dimintain nomor yang bisa dikirim GoPay-nya atau OVO-nya nih Kak. Oke, siap. Mungkin teman-teman sudah bisa bersiap ya. Ini udah lumayan banyak nih masuk. Lumayan. Masuk lagi. Ya, semuanya bisa berpartisipasi. Kuisnya gampang kok, ini receh-receh aja sebagai hiburan kita sebelum kita masuk ke sesi serius lagi setelah ini. Ini bulan kecil kita nih teman-teman. Ini masih banyak nih kayak masuk udah 42, 43, 45, udah terus. Semangat teman-teman, ayo bisa. Oke, mungkin teman-teman boleh langsung masuk aja ke link yang sudah di-share oleh panitia, kemudian ditulis untuk campaign-nya. Jangan lupa menggunakan nama asli ya, supaya nanti kalau teman-teman bisa menjadi pemenang, kita bisa spotlight, kemudian kita bisa hubungi untuk diberikan hadiahnya. Semangat guys, gampang maksudnya. Ini ada yang bertanya Kak, linknya yang mana Kak? Boleh di-share kembali teman-teman panitia? Udah 60 nih Kak yang masuk Kak. Ya, kita tunggu berapa menit lagi nih Kak Reza? 1 menit, 2 menit? Oh, boleh.
Semangat teman-teman. Dan pertanyaannya di sini tuh lucu-lucu kan? Biasanya kita yang lucu ya. Ya, 1 menit lagi mungkin ya, biar 10:30 nanti kita mulai. Ayo, teman-teman silakan berpartisipasi. Ini ada 183 orang loh di Zoom. Gede banget. Ayo. Oh ya, siap. Untuk join, linknya udah ada di chat ya teman-teman semuanya. Siap, masih ditunggu teman-teman 1 menit lagi ya. Kira-kira nanti pertanyaannya seputar apa ya Kak Reza? Kalau menurut Kak Reza gimana? Itu pertanyaannya kayak pertanyaan reaksi pemenangnya yang paling reaksi. Oh gitu. Berarti kita harus ini ya mengembangkan kreativitas ya dalam menjawab nanti. Iya, bener banget tuh Kak. Oh iya, sekedar informasi juga. Jadi yang membuat kuis tahun ini adalah Mbak Melati dan juga Mbak Aul dari teman-teman panitia. Terima kasih banyak kakak-kakak.